Berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan duduk. Haleluya. Selamat siang semuanya. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa jumpa lagi dalam ibadah yang diberkati. Karena memang suasananya dalam beberapa hari terakhir ini suasana libur, saudara ya. Sudah sepi jalanan. Saya sempat berpikir, saudara, beberapa malam yang lalu, apakah tanggal 1 kira-kira ada jemaat gak ya? Oh ternyata luar biasa, tadi pagi masih full dan hari ini juga seperti biasa bawa full. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Nah hari ini kita akan masuk dalam sebuah tema baru saudara, yaitu honesty saudara ya. Yang mana ini berbicara tentang kejujuran, ketulusan dan juga kebenaran. Apa hubungannya dengan follow Jesus? Anda tahu bahwa mengikut Yesus itu Anda nggak bisa pakai topeng. Kalau Anda mengikut Yesus pura-pura, saudara, Anda nggak akan sampai sampai tujuan. Dan sudah banyak orang yang pura-pura ikut Yesus. Ingat, pura-pura itu melelahkan, saudara. Pura-pura itu melelahkan, lebih baik menjadi asli. Dan Tuhan mau kita mengikut Yesus itu asli, saudara. Tadi malam kami sempat diskusi dengan istri tentang satu ayat bagaimana Yesus berbicara cukup keras, lalu semua orang mundur saudara. Tapi itu nanti minggu depan khotbah saya besok saudara ya. Minggu depan khotbah saya tentang itu saudara. Dan kami sempat diskusi karena minggu depan saya sharing dan juga Pastor Justina juga akan sharing saudara ya. Tadi pagi Bu Gembala sharing bagus banget saudara ya. Anda bisa lihat nanti rekamannya atau online-nya di YouTube saudara ya. Karena gereja kita ini saya berpikir begini, karena pengajaran kita ini nggak mungkin selesai kalau cuma pembicaranya hari Minggu satu orang, hari Minggu satu orang, hari Minggu nggak selesai saudara. Saya sendiri membreakdown seluruh pengajaran itu dari Kamis nggak selesai saudara. Sampai hari Sabtu kemarin saya sisipi materi saya yang terakhir saudara ya. Tentang apa? Tentang bagaimana suffering itu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang pribadi yang disayang Tuhan, yaitu tulus dan setia. Siapa di sini yang rindu menjadi pribadi yang disayang Tuhan? Kasih tepuk tangan dulu buat saudara ya. Dan kita mesti tepuk tangan hari ini buat semua volunteers ya. Saya pengen semua jemaat berkata begini, terima kasih volunteers ya. Volunteer itu siapa? Volunteers itu adalah semua yang melayani di gereja BMC. Dari gembala sampai cleaning service. Anda tahu mereka enggak pernah libur loh. Desember tahun baru mereka enggak libur loh. Justru puncaknya ibadah Kristen itu kan di Desember saudara. Nah lebaran ini waktunya libur nasional saudara ya. Jadi minggu depan kita libur dan sebelum libur mari sama-sama katakan terima kasih volunteers. 2, 3. Terima kasih volunteers. Volunteersnya tepuk tangan dulu. Nah lihat tuh dengar suara volunteers ya. Puji Tuhan saya juga mengucapkan terima kasih untuk para volunteers yang selama 1 tahun mereka tidak pernah libur. Jadi kesempatan minggu depan tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 ibadah onsite maupun live streaming juga libur. Termasuk gembalanya ya pengen libur saudara ya. Toh. Tapi kita tetap terhubung, saya tetap kirim-kirim ayat buat saudara. Nah kembali kepada firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema judulnya adalah pribadi yang disayang Tuhan. Tulus dan setia. Saya ingin setiap saudara mengerti bahwa mengikut Tuhan itu dibutuhkan yang namanya ketulusan. Mengikut Tuhan itu dibutuhkan yang namanya kejujuran. Mengikut Tuhan itu dibutuhkan yang namanya apa? Tetap berada di tracknya dalam kebenaran saudara. Itu sebabnya kalau saya mau berkata kepada saudara, ukuran daripada kekristenan kita ya. Pertumbuhan rohani seseorang itu sangat ditentukan oleh kualitas hati. Slide-nya. Ya. Pertumbuhan rohani seseorang itu ditentukan dari kualitas hati. Itu sebabnya tadi malam saya sempat sharing saudara, tentang apa yang dibahas oleh Yesus. Waktu itu Yesus ngomong begini, kamu ini kayaknya ikut aku karena kamu lihat mujizat kemarin. Kayaknya kamu ikut aku ini karena kamu lihat roti kemarin. Apa yang terjadi? Yesus itu hanya ingin menguji, ngetes. Kamu ikut aku, percaya kepadaku, mau jadi muridku, mau belajar sungguh-sungguh. Itu karena melihat mujizat, melihat roti yang kemarin aku beri, atau kamu yang benar-benar tulus mau belajar.
Apa yang terjadi? Mendengar perkataan Yesus yang menurut saya itu perkataan gak keras, saudara. Keras bagi yang gak tulus, keras bagi yang gak jujur, keras bagi yang gak mau hidup benar. Ya, di situ akhirnya apa? Mereka pulang. Balik kanan, saudara. Ada yang balik kiri, saudara ya. Melihat banyak orang mundur meninggalkan Yesus. Yesus ngomong kepada para muridnya, kamu gak mundur juga kayak mereka. Saya senang Petrus kemudian tampil. Ini minggu depan, khotbah saya minggu depan. Tampillah kemudian, kemana kami harus pergi? Karena kami sudah menemukan yang terbaik dalam hidup kami. Berikan tepuk tangan buat Petrus. Nah itu sebabnya pertumbuhan rohani seseorang itu ditentukan dari kondisi hati. Firman Tuhan berkata bahwa Kisah Rasul pasal 10 ayat 22 jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Anda lihat bagaimana seseorang yang bernama Kornelius itu akhirnya mendapat lawatan daripada Tuhan. Hati itu begitu penting. Kalau Anda tanya apa yang membuat saya bertahan dalam pelayanan, hati. Karena nanti yang ditanya Tuhan itu bukan berapa luas tanahmu, berapa banyak mobilmu. Tapi yang diukur sama Tuhan itu berapa luas hatimu. Amin, saudara. Anda mengikut Tuhan pasti ketemu dengan yang namanya gesekan. Namanya saja sudah daulos. Tahu arti daulos? Pelayan itu daulos. Daulos itu keset. Keset itu enggak pernah bisa milih. Ojo kena telek lo ya. Gak iso, saudara. Ojo dikasari lo. Enggak. Kadang-kadang kalau kita ketemu keset kan, nek pas dikele kotor, kotor ini gumes gitu. Padahal kesetnya gak berdosa lo sama kita, saudara. Tapi kayak keset ini harus menerima yang jelek. Itulah hati seorang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan dulu. Saya berbicara ini kepada saudara karena saya mengasihi saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita mengikut Dia itu bukan dengan kepura-puraan. Hidup dengan tulus itu artinya tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Anda nggak bisa melayani Tuhan itu dengan pura-pura. Anda nggak bisa ikut Tuhan itu dengan pura-pura. Pura-pura beriman. Pura-pura percaya. Slide berikutnya. Pura-pura mengasihi. Berhenti nanti saudara. Pura-pura melayani. Nanti nggak bisa tahan loh saudara. Kalau Anda terus-terusan pura-pura. Betul? Hubungan dalam suami istri juga begitu. Anda nggak bisa pura-pura mencintai. Lama-lama ketahuan loh kamu kalau nggak mencintai istrimu atau pasanganmu. Bisa paham saudara? Setahun 2 tahun orang bisa menyimpan kepura-puraannya dengan Tuhan. Tapi orang tidak akan pernah bisa berlama-lama tinggal dalam kepura-puraan. Itulah sebabnya yang dicari Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tulus dan setia. Katakan tulus dan setia. Nah, tulus itu lawan katanya adalah tidak tulus. Saudara ya. Tulus itu adalah orang yang lurus hatinya. Lawannya adalah bengkok atau hati yang bercabang. Orang yang tidak tulus atau tidak lurus, Alkitab menyamakan mereka dengan orang-orang fasik. Jadi orang yang gak tulus, itu disamakan dalam Alkitab seperti orang fasik. Siapa sih orang fasik? Orang fasik itu tidak percaya. Atau orang yang masih suka melanggar perintah Tuhan. Dengan kata lain begini, sudah tahu itu salah, dan dia juga tahu yang benar, tapi dia pilih yang salah. Itu namanya kompromi. Tuhan itu mau saudara mengikut Tuhan. Menjadi pribadi yang tulus dan setia seperti yang dia cari. Dan Alkitab mencatat ada 3 ayat dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kita itu tidak boleh bergaul lama-lama dengan orang fasik.
Atau kita tinggal dengan orang fasik, atau kita mengikuti jalan orang fasik. Mari kita lihat yang pertama, Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara simak baik-baik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lawannya tulus adalah tidak tulus. Tidak tulus itu adalah kelompok yang disamakan dengan orang fasik. Kelompok orang fasik adalah orang yang tidak mau melakukan kebenaran. Orang yang senang melanggar kebenaran. Orang yang selalu kompromi dengan dosa. Tuhan ngomong, ini Daud mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan. Karena dia penuh dengan kepura-puraan, tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang fasik, tetapi Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amsal 14 ayat 32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Berikan tepuk tangan. Jelas berbeda. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ingat, orang yang tulus itu suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Waktu saya mempersiapkan sharing firman ini, saudara, saya berdoa, kenapa ya ada orang-orang Kristen percaya Tuhan dalam tanda petik. Tapi kok gak bisa lihat bencana ya? Dia kok gak bisa lihat musibah begitu loh. Itu bawa bencana, tapi dia masuk saja, akhirnya ngalami bencana. Kayaknya gak ngerti gitu loh, kok bisa ya? Ternyata begini, ada yang gak beres di dalam hatinya mengiring Tuhan. Makanya Alkitab katakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Jadi pelajaran tentang honesty ini, tentang kejujuran, ketulusan, kebenaran yang diajarkan. Saudara, karena kami ini nggak mengajar seperti kebanyakan hamba Tuhan. Kalau disuruh ngajar, kalau disuruh khotbah, saya milih yang gampang-gampang ya mah. 3 langkah menjadi orang yang diberkati. Paling seneng saya, saudara. Apalagi 3 kunci sukses meraih keberhasilan. Paling seneng saya, gampang itu khotbah, saudara. Musir setan, paling gampang lagi itu pelajarannya, saudara. Anda tahu pelajaran yang kami siapkan ini, kami ini kalau setiap kali mempersiapkan, saya bukan ngeluh loh, enggak. Saya seneng karena saya ditantang untuk mengajar. Apalagi kalau Bu Gembala begitu. Di jadwal begitu, Bu Gembala nanti minggu depan khotbah. Anda tahu, tidak bisa diganggu gugat ya saudara itu. Cekelannya Alkitab, kemana-mana, masak sambil baca Alkitab. Kasihan akhirnya saudara itu. Saudara ya. Nggak, enak kok masakannya. Cuman saya nggak bisa asin hari-hari ini. Saya nggak bisa asin, saya nggak bisa apa lagi mah. Pokoknya asin ya, saya nggak bisa makan asin saudara. Bukan saya tidak mau, tapi saya menghindari asin. Ya. Mas Ari aja kalau masak, asin banget. Tapi kata dia, enggak asin. Tapi menurut saya asin. Karena saya sudah menghindari asin. Ya. Saya mau katakan, kalau saya menyuruh Bu Gembala khotbah minggu. Waduh, dia mulai begitu kekurangan waktu. Kenapa? Dia ingin kasih makan yang terbaik buat setiap jemaat yang mendengarkan sharingnya. Sama dengan kami. Kami ini hampir dibuat gelisah setiap kali mempersiapkan firman. Karena apa? Kami nggak mau memberikan firman yang biasa. Honesty ini jarang dikhotbahkan. Kejujuran, ketulusan, kebenaran. Gereja nggak suka ngajar begini. Karena pasti akan dijauhi, saudara. Tapi bagi saya harus mengajarkan ini. Supaya engkau disayang sama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah begitu.
Orang yang tulus, orang yang jujur itu disayang sama Tuhan. Jangan ada kepura-puraan melayani, jangan pura-pura, serius. Mengikut Tuhan apalagi. Kalau Anda pura-pura 1-2 tahun, bablas sudah. Tapi apa yang membuat engkau bertahan hari ini mengiring Tuhan? Apa yang membuat engkau bertahan engkau melayani Tuhan? Kuncinya cuma satu. Jangan pura-pura, tapi tulus dan setia kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Nah, kita akan belajar kekasih Tuhan dari seorang yang bernama Yosafat. Dalam 2 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai 9, ya. Kita belajar dari seorang yang bernama Yosafat. Dia ini seorang raja loh, Saudara. Namanya seorang raja, orang yang sudah di atas, Saudara ya. Itu kan untouchable, Saudara ya. Nggak bisa disentuh, nggak bisa dinasihati, apa aja keputusannya itu pasti yang terbaik. Tapi enggak dengan Yosafat, Saudara. Karena dia tahu siapa yang memilih dirinya, siapa yang mengangkat dirinya, dia tahu. Dia melayani, dia menjadi raja itu untuk siapa? Anda tahu? Yosafat ini mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Seperti lagu tadi. Tuhan itu milikku. Gimana tadi lagunya itu lagu-lagu zaman saya memimpin pujian itu. Nggak tahu anak saya masih bisa nyanyikan, itu zaman saya 20-30 tahun yang lalu loh. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Kalimatnya apa? Ku hidup. Tar. Serius nggak? Ini nyanyi hafal atau cuma karena ngerti? Ngerti atau hafal, Saudara? Kayaknya hafal. Bukan karena ngerti. Anda ngerti bahwa ku hidup karenamu. Dan hanya benar. Serius. Halo? Nggak gampang loh. Seringkali kita hidup untuk kita. Nah, baik, saya baca buat saudara. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istana di Yerusalem. Tolong ditampilkan 2 Tawarikh pasal 19. Karena saya mau baca ayat 1-9. Saya ulang ya. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik? Yang dimaksud orang fasik ini adalah Raja Ahab, Raja Israel yang suka mengumpulkan nabi-nabi palsu. Dia enggak suka kumpulkan hamba-hamba Allah. Dia suka kumpulkan nabi-nabi palsu, penyembah-penyembah berhala di kerajaan Israel. Ingat, Yosafat itu Raja Yehuda. Jadi Israel itu terbagi dalam ada beberapa kelompok, saudara. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Betsheba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda. Di tiap-tiap kota, berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu. Pertimbangkanlah apa yang kamu buat karena bukanlah untuk manusia. Kamu memutuskan hukum melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama. Karena berlaku curang dan memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Ayat 8. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para
kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan, mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Anda tahu bagaimana ketika Yosafat itu ditegur oleh nabinya, oleh pelihatnya, pendoanya. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan orang yang membenci Tuhan? Apa yang disampaikan dalam ayat ini, Tuhan tidak melarang saudara bersahabat, berteman dengan orang-orang yang gak percaya. Tapi jangan lama-lama. Dua hal yang saya temukan dari pelajaran tentang Yosafat di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan bahwa Yosafat ini mau ditegur, saudara. Yosafat dengan tulus hati menerima teguran untuk tidak kompromi dengan Ahab yang suka mengumpulkan nabi-nabi palsu. Tetapi sebaliknya di ayat 5 sampai dengan ayat 9 kita melihat bagaimana Yosafat tetap memimpin dengan ketulusannya, bahkan menekankan kepada semua hakim yang mengambil keputusan di setiap kota, di setiap kubu yang ada dalam pemerintahan Yosafat untuk tetap takut akan Tuhan, tulus dan benar. Ini bukan hal yang mudah di zaman seperti ini, saudara. Mengajak orang untuk tetap hidup benar, mempertahankan kekudusan, mempertahankan kebenaran, mempertahankan kesetiaan. Itu bukan hal yang mudah di masa seperti ini. Apalagi kita hidup di zaman media sosial. Seringkali kita melihat orang memamerkan pasangannya. Tiap hari foto dengan pasangannya. Tiap hari foto makan dengan pasangannya, saudara. Dipamerin di media sosial. Anda tahu, seorang ahli psikolog berkata begini. Sebenarnya yang ditampilkan adalah sebaliknya. Paham, saudara? Anda jangan begitu tergoda dengan apa yang tampil di media sosial. Keharmonisan, kebaikan. Lebih baik engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan tulus. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa tulus dan setia itu membuat engkau disayang Tuhan. Lalu pertanyaannya, dari pelajaran tentang Yosafat ini, apa yang kita dapatkan? Kenapa Yosafat berani mengambil keputusan meninggalkan Ahab? Kenapa Yosafat berani memutuskan dan memberikan arahan kepada semua hakim yang mengambil keputusan di setiap kota di wilayah kekuasaannya untuk takut akan Tuhan? Bukankah menekankan yang benar, mengajak orang tulus dalam mengerjakan segala sesuatu, itu mengandung sebuah resiko. Mungkin gak dipilih lagi ke depannya, mungkin gak dipilih lagi kalau ada apa-apa. Enggak. Saya senang, saudara. Yosafat lebih memilih takut akan Tuhan daripada kehilangan jabatan. Saya teringat pada waktu saya mempersiapkan firman ini, saya teringat dengan bagaimana Daud itu mempertahankan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia nggak takut, nggak sibuk mempertahankan posisinya supaya tidak hilang dari masyarakat Israel pada waktu itu. Tetapi Daud lebih mempertahankan takutnya kepada Tuhan daripada Saul yang lebih mempertahankan jabatannya untuk demi mengaku sebuah kesalahan. Akhirnya kita tahu, Saul kehilangan jabatannya karena mempertahankan kesalahan. Tapi Daud karena mengasihi Tuhan, hidup tulus dan setia, menyebabkan dia beroleh kedudukan yang semestinya dia dapatkan dari Tuhan. Saya belajar dari Yosafat, kenapa Yosafat gak takut ya? Ngomong kepada hakim-hakim supaya mereka takut akan Tuhan, tulus dan setia, mengambil keputusan dengan benar. Ini bukankah sebuah resiko dia ditinggalkan? Bukankah ini sebuah resiko dia dijauhi oleh orang-orang yang mendukungnya? Dari kehidupan Yosafat, saya menemukan bagaimana hidup tulus dan setia. Slide berikutnya. Ada 3 hal yang saya dapatkan dari seorang Yosafat. Bagaimana kita bisa tetap tulus dan setia di dalam kita mengikut Tuhan. Yang pertama, sadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Sadar enggak bahwa hidupmu itu anugerah daripada Tuhan?
Kalau engkau punya kedudukan hari ini, itu semua anugerah daripada Tuhan. Ada sebuah lagu yang selalu dinyanyikan ketika di pemakaman biasanya. Di penghiburan. Hidup ini, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sama-sama. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ayo sama-sama, teksnya ditampilkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Suaranya lebih kuat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua katakan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak hidup ini. Berapa banyak saudara bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Engkau bisa ini, engkau bisa itu, engkau bisa punya ini, engkau dapat itu. Dengar, semua itu anugerah Tuhan. Kalau engkau tahu semua sumbernya dari Tuhan, mari sama-sama. Kita cukup tulus dan setia saja sama Dia. Kalau engkau setia perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar dalam hidupmu. Itu sebabnya bagaimana kita bisa hidup tulus dan setia? Yang pertama, sadari hidup adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, kerjakan semua tanggung jawab apapun dengan takut akan Tuhan. Apa hari ini yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu? Keluarga, pekerjaan, kesehatan, pelayanan. Mari kita pertanggungjawabkan dengan takut akan Tuhan. Saya senang ketika saya ketemu dengan Kolose pasal 3 ayat 23, bisa ditampilkan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang melakukan untuk Tuhan dengan untuk manusia itu berbeda. Anda melayani untuk siapa? Anda bekerja untuk siapa? Anda bertanggung jawab hidup ini kepada siapa? Dari situ saja Anda akan bisa membawa dirimu terus tulus dan setia. Kalau Anda seorang suami dari satu orang istri, maka kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi orang suami-suami yang bertanggung jawab. Kalau engkau seorang istri dari satu suami, kemanapun kau pergi, engkau akan bertanggung jawab dengan apa yang ada pada saudara. Itu sebabnya mari kita pertanggungjawabkan semuanya dengan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan bergaul dengan kefasikan. Ini yang ketiga. Atau orang yang berlaku fasik. Tuhan ingatkan, bukan berarti kita nggak boleh ngopi dengan teman-teman. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi lama-lama. Karena itu penyakit menular, saudara ya. Anda yang nggak terbiasa merokok, lama-lama jadi perokok. Anda yang tidak terbiasa berkata kasar, lama-lama akan berkata kasar. Anda yang nggak biasa ngerasain orang, Anda akan biasa ngerasain orang. Yudas 1 ayat yang ke-18 bisa ditampilkan. Yudas pasal 1 ayat yang ke-18, bagaimana Alkitab ini mengingatkan kepada kita. Yudas 1 ayat yang ke-18, Alkitab menuliskan begini, ini tentang akhir zaman. Apa yang terjadi dengan? Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka.
Hati-hati. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata bahwa jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ingin setiap saudara mulai memahami ini. Bagaimana hidup tulus dan setia. Sadari hidup adalah anugerah. Kerjakan semua tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Dan jangan bergaul dengan kefasikan. Sebagai penutup saya akan mengajak saudara membaca Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Ini adalah berkat yang disediakan Tuhan bagi saudara yang tulus dan setia kepadanya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Mentaati pemimpin, mentaati atasan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Bukan untuk menyenangkan mereka sebenarnya. Tetapi karena ketulusanmu dan takutmu akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin, paham saudara? Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ada berkat dari Tuhan bagi orang yang tulus setia. Karena itu saudara, saya nggak pernah heran. Karena Tuhan tuh nggak pernah salah memberkati orang. Tuhan tuh tidak pernah salah memberkati orang. Kepada orang-orang yang tulus dan setia. Dia akan percayakan banyak hal. Makanya kamu tahu dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saya jadi ingat kata-kata orang tua saya. Tampilkan slide yang terakhir. Ya, 2 yang terakhir. Ini kata orang tua saya. Tolong diperhatikan bagi semua yang melayani Tuhan. Kata-kata orang tua saya ini saya pegang betul. Kata orang tua saya begini, kalau kamu melayani Tuhan itu sebagai volunteers. Volunteer itu sukarelawan, saudara. Orang tua saya berkata begini, badanmu capek, tapi pikiranmu bahagia. Ya Pak ya? Istri saya tadi bilang begini, pikiranku ya capek Pak karena nyiapno khotbah. Tapi rohku gak capek. Nah, roh itu ya pikiran gitu. Jadi saya bukan, ayah saya itu ngomongnya sederhana. Kalau kamu melayani Tuhan Filipus, badanmu memang capek. Tapi pikiranmu harus bahagia. Kalau enggak, kalau pikiranmu enggak bahagia kamu melayani Tuhan, berarti kamu enggak tulus. Orang tuaku tuh enggak pinter saudara. Tapi nek ngomong itu mesti kena ning hatiku saudara. Dia almarhum sudah meninggal. Jadi mari sama-sama saya mengajak saudara, para volunteers. Tubuhmu boleh capek, tapi pikiranmu harus terus bahagia. Karena engkau bukan melayani manusia, engkau melayani Tuhan yang telah memilihmu. Berikan tepuk tangan. Saya rindu semua keluarga BMC menjadi keluarga yang disayang Tuhan. Amin. Disayang Tuhan itu paling enak loh saudara. Apapun yang kau perlukan, apapun yang kau butuhkan, Tuhan sediakan. Saya undang semua pelayan Tuhan untuk naik kembali ke mimbar. Kita bagi berdiri bersama-sama.